Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dr. R. Fakhrul Razi MHI, salah satu dosen di S1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi Situbondo. Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan, saya mengampu beberapa mata kuliah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan, akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ilmu ushul fikih. Mata kuliah ilmu ushul fikih merupakan mata kuliah dasar yang wajib diampu oleh seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di semua prodi, termasuk juga program studi Hukum Ekonomi Syariah. Mata kuliah ilmu ushul fikih ini disebar di prodi HES Hukum Ekonomi Syariah di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dalam 16 kali tatap muka yang meliputi penyampaian materi, UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ilmu ushul fikih ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi ilmu ushul fikih, objek kajian ilmu ushul fikih, dan tujuan puncak ilmu ushul fikih. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dan memahami sejarah dan perkembangan ilmu ushul fikih. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan al-ahkam asy-syar'iyyah, yaitu komponen-komponen yang terdapat dalam hukum syar'i yang meliputi hukum, hakim, mahkum fi, dan mahkum alaih. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mashadirul ahkam asy-syar'iyyah, baik yang muttafaq alaih maupun yang mukhtalaf fi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ijtihad, syarat ijtihad, tingkatan mujtahid, dan peluang melakukan ijtihad. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami metodologi pengambilan hukum Islam dari sumbernya. Pada praktiknya, mata kuliah ini diawali dengan kontrak pembelajaran, kemudian disusul dengan materi-materi yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun materi-materi yang dimaksud adalah yang pertama, pengertian ushul fikih, objek kajian ushul fikih, dan tujuan puncak daripada ushul fikih. Yang kedua adalah sejarah perkembangan dan madhab yang ada dalam ilmu ushul fikih. Yang ketiga adalah mashadirul ahkam asy-syar'iyyah yang muttafaq alaih, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Yang keempat, mashadirul ahkam asy-syar'iyyah yang muttafaq alaih, yaitu ijma' dan qiyas. Kemudian yang kelima, sumber-sumber hukum Islam yang mukhtalaf fi, yang meliputi istihsan, istishab, urf, dan maslahah mursalah. Kemudian yang kelima akan dibahas tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, yaitu komponen-komponen dalam hukum syar'i yang meliputi hukum, hakim, mahkum fi, dan mahkum alaih. Kemudian yang ketujuh, kita akan membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan versi mutakallimin yang meliputi mantuk dan mafhum. Kemudian yang kelima adalah kaidah-kaidah kebahasaan dari segi dalalah yang jelas versi Hanafiyah, yaitu nas, dhahir, mufassar, dan muhkam. Kemudian yang kesembilan, kaidah-kaidah kebahasaan dari segi dalalah yang tidak jelas versi Hanafiyah, yaitu khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih.
Yang ke-10 metode dilalah nas yang meliputi ibaratun nas, isyaratun nas, dilalatun nas, dan iqtida'un nas. Yang ke-11 adalah kaidah-kaidah kebahasaan, yaitu am, khas, mutlak, dan muqayyad. Yang ke-12 adalah teori amr dan nahi. Kemudian 13 sekaligus 14 yaitu ijtihad, ittiba, dan taklid. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan di dalam perkuliahan ilmu ushul fikih ini adalah ceramah dan diskusi. Ceramah yang dimaksud adalah penyampaian materi dari narasumber, baik dosen ataupun mahasiswa. Karena mahasiswa juga ditunjuk sebagai narasumber sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan diskusi merupakan kelanjutan dari penyampaian materi dalam rangka konfirmasi dan mempertanyakan mengenai hal-hal yang belum dipahami. Kemudian dalam diskusi juga mahasiswa melakukan pendalaman materi dari diskusi yang dilakukan sebelumnya. Kemudian unsur penilaian meliputi presensi kehadiran yaitu sebesar 30%, kemudian tugas 10%, selanjutnya kuis 10%, UTS 20%, dan UAS sebesar 30%. Inilah sekedar penyampaian deskripsi dan penjelasan tentang berjalannya perkuliahan ilmu ushul fikih. Kemudian mari kita saksikan salah satu praktek penyampaian kuliah ilmu ushul fikih di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita menjelaskan bahwa usul fikih itu adalah seperangkat alat untuk menghasilkan hukum, dan hasil itu adalah fikih. Jadi usul fikih itu adalah alat untuk memperoleh hukum. Hukum yang dihasilkan itu namanya fikih. Kemudian setelah kita membandingkan definisi fikih dengan usul fikih, selanjutnya kita ke poin yang kedua, yaitu objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih itu adalah dalil syar'i. Sekali lagi saya ulangi bahwa objek kajian usul fikih adalah dalil syar'i yang kaitannya dengan hukum kulli. Objek kajian usul fikih itu adalah dalil syar'i yang sifatnya kulli, kaitannya dengan hukum kulli. Oleh karena itu, maka para usuli itu adalah ulama usul fikih, membahas tentang amar, membahas nahi, membahas am, membahas mutlak, membahas kias, tentang penunjukan maknanya. Maknanya amar itu apa, maknanya nahi itu apa, maknanya am itu apa, maknanya mutlak itu apa. Itulah yang dibahas oleh ulama usul fikih. Maka dari itu kita perlu mengetahui, untuk memperdalam objek kajian usul fikih ini, kita perlu mengetahui apa itu dalil kulli dan apa itu dalil tafsili. Ya, baik, saya jelaskan bahwa dalil kulli itu adalah dalil yang bersifat global, yang mencakup beberapa dalil juz'i atau dalil tafsili di dalamnya. Contoh dalil kulli itu adalah seperti amar tadi ya. Amar nahi itu dalil kulli itu. Kenapa dikatakan kulli? Karena di bawah amar itu banyak amar-amar yang masuk di dalamnya. Seperti amar tentang sholat, amar tentang zakat, dan lain-lain. Sedangkan dalil tafsili itu adalah dalil yang hanya berbicara tentang satu perbuatan orang mukallaf. Saya ulangi bahwa dalil tafsili itu adalah dalil
yang hanya membahas satu perbuatan orang mukallaf. Kita contohkan misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimus sholata. Lafaz aqimus sholata ini adalah dalil tafsiri namanya. Kenapa? Karena aqimus sholata itu membahas tentang satu perbuatan, yaitu apa? Sholat. Baik. Selain aqimus sholata kira-kira apa lagi? Contoh dalil tafsiri. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Nah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud itu juga adalah dalil tafsiri. Karena ayat itu membahas tentang pemenuhan janji. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji. Jadi ayat ini berbicara tentang janji, bukan berbicara tentang haji, bukan tentang jual beli, bukan tentang zakat, bukan tentang puasa, tapi tentang janji. Selain itu ada yang bisa lagi? Silakan. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumussyam. Ya, baik. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu juga dalil tafsili. Dalil tafsili. Baik, kita lanjutkan. Karena tadi dikatakan bahwa objek kajian usul fikih itu adalah dalil kulli yang berkaitan dengan hukum kulli, maka kemudian ulama melahirkan sebuah kaidah. Lahirlah kaidah yang berbunyi al-amru lil ijab. Ini adalah kaidah yang dilahirkan dari dalil kulli dalam rangka untuk nanti diterapkan kepada dalil tafsir atau dalil juz'i. Poin yang ketiga dari pertemuan kali ini adalah tujuan puncak daripada ilmu usul fikih atau urgensi daripada ilmu usul fikih. Apa kira-kira tujuan daripada usul fikih itu? Tujuan dari usul fikih itu adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teori usul fikih terhadap dalil tafsili agar dapat menemukan hukum fikih yang terkandung di dalam dalil tersebut. Seperti kita akan menerapkan kaidah yang berbunyi al-amru lil ijab, ini akan diterapkan kepada firman Allah yang berbunyi aqimus sholata. Itu sebenarnya yang menjadi puncak tujuan daripada ilmu usul fikih. Jadi ingin bagaimana kaidah-kaidah itu diterapkan kepada dalil tafsili sehingga nanti dihasilkanlah, ditemukanlah hukum fikih. Sebagai perbandingan, kalau barusan kita berbicara tentang tujuan daripada usul fikih, kemudian apa sungguhnya puncak tujuan daripada fikih? Fikih itu tujuannya adalah menerapkan hukum syar'i atau hukum fikih itu diterapkan kepada perbuatan orang mukallaf. Bagaimana perbuatan-perbuatan orang mukallaf itu mempunyai status hukum. Itu tujuan daripada fikih. Kalau tujuan dari usul fikih bagaimana memproses hukum, tapi tujuan ilmu fikih adalah bagaimana hukum yang sudah ada itu bisa diterapkan kepada setiap perbuatan orang mukallaf. Baik, inilah 3 materi yang kita bahas bersama-sama pada pertemuan kuliah saat ini. Barangkali untuk memperdalam materi, ada yang bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Candika Putri. Di sini saya menanyakan tentang bagaimana proses dihasilkannya fikih dari dalil. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana proses dihasilkannya fikih dari dalilnya? Ya. Atau kalau saya balik pertanyaan itu, bagaimana dalil itu bisa mengeluarkan hukum fikih? Nah, sama itu. Baik, saya jelaskan. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum. Al-Quran adalah sumber hukum.
yang terdiri dari macam-macam dalil di sini. Bagaimana proses Al-Quran ini atau dalil yang ada dalam Al-Quran ini menghasilkan hukum fikih? Tadi dikatakan bahwa tujuan daripada usul fikih itu bagaimana dalil-dalil, kaidah-kaidah dan teori-teori itu diterapkan kepada dalil tafsili. Fikih dihasilkan dari dalil. Jadi dalil yang ada di dalam Al-Quran itu tidak berbicara tentang hukum fikih, tidak ada status hukumnya. Seperti aqimus sholata, itu apa hukumnya? Nggak ada, tidak diketahui. Maka oleh ulama, aqimus sholata ini supaya keluar hukum fikih, maka dicantumkanlah atau disandingkan dengan kaidah yang berbunyi al-amru lil ijab. Kaidah mengatakan bahwa setiap perintah itu maknanya wajib. Di sini ada perintah. Aqimus sholata itu perintah, ini fil amal. Aqimus sholata ini tidak sama sekali mengatakan bahwa hukum salat itu wajib. Tidak ada. Tidak ada secara terang-terangan Allah mewajibkan sholat dengan kata-kata wajib. Tapi Allah cukup memerintah aqimus sholata. Dari aqimus sholata ini tadi dari tafsir namanya. Dari aqimus sholata ini maka keluarlah hukum bahwa sholat itu hukumnya wajib. Kok bisa wajib kalau di sini nggak ada kata-kata wajib? Nah, ini disimpulkan menjadi hukum wajib karena ada kaidah yang berbunyi al-amru bahwa setiap perintah itu pasti menghasilkan wajib. Paham ya? Itulah tadi 3 pembahasan yang kita bahas, yaitu tentang definisi usul fikih, kemudian objek kajian, yang terakhir adalah tujuan daripada usul fikih. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan. Minggu depan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Mari kita akhiri perkuliahan kali ini dengan bacaan surah Al-Asr bersama-sama satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.